saudara gue, istri gue tuh selalu curiga kalau jangan-jangan gue tuh bukan bahasa gimana, jangan-jangan gue autis gitu. Oke. Bismillah pasrah ya kan. The infamous mati miskin. Infamous mati miskin. Geki Joban lagi. Sinema. Sinema. Itu sinema. Gitu. Jadi menurutku desainer jangan anti AI dah. Jangan anti AI. Jangan anti AI. Lu manfaatin, lu peres AI. Ultimate, selamat datang di Ulti Ulik Tipis, di mana kita mendengarkan orang-orang yang punya cerita dan kita ulik-ulik tipis aja. Yang dimana, alhamdulillah hari ini saya sudah menghadiri seseorang desainer, podcaster, dan berhubungan sama seni. Kita pengen ngomongin hal itu ya sekarang ya. Jadi kita sudah menghadirkan Kak Doni dari Instagram HI Pradana dan podcast Ngops di Kebon. Tepuk tangan semuanya. Halo. Banyak ya? Banyak. Gitu. Oke, ngomong-ngomong soal banyak, karena nih kali ini Kak Doni, aku ngundang Kak Doni, ingin ngomongin soal desain, terus juga punya podcast juga, dan mungkin sejarah-sejarah, selalu orang-orang tuh yang datang ke Ulti selalu katanya tentang sejarahnya, awalnya tuh gimana. Boleh. Tapi mungkin sekarang kita mulai dulu dari kayak, kenapa Kak Doni ini ke dunia-dunia, kalau aku bilang dunia seni itu bener apa salah? Bener dong? Sebenarnya benar. Bener kan? Ini sebenarnya ada historinya tuh kayak dari keluarga juga. Itu dia. Menarik ini. Ini tuh juga baru ketahuannya kayak lebaran tahun lalu deh. Turn out, gue tuh ada garis keturunan dari Jepara. Jadi mereka itu pengrajin kayu gitu. Mungkin adalah tipis-tipisnya darah seni mengalir ke keturunannya ke gue gitu. Terus kenapa masuk ke dunia seni tuh ya nggak jauh beda ya. Gue tuh sangat into pop culture. Dari kecil kan zaman dulu hari Minggu kan sering ada kartun ya. Jadi gue pasti nonton, nggak pernah absen. Disuruh main keluar nggak mau. Aku mau nonton Digimon, mama. Digimon. Aku mau nonton Gundam. Nah, ada yang lain lagi? Kenapa? Digimon, masa disebut Gundam. Banyak banyak berarti ya. Banyak banget. Dan dari situ setelah selesai nonton jadi suka gambar nih. Gambar-gambar. Sepertinya aku berbakat deh, menggambarnya bagus nih. Agak umur ya, segini nih. Bibit-bibitnya dari kecil sebenarnya. That's why waktu SMA. Waktu SMA, kan SMA aku di Salatiga. Di Salatiga, betul. Terus kedatangan UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Mereka kayak road trip gitu deh ke SMA. Oh gitu, jadi masuk situ gara-gara ada kampus visit ya namanya? Kampus visit bukan? School visit dong. Sorry. School visit. Datang terus ada DKV. Wih, apa nih? 2008 siapa yang tahu DKV kan? Iya. Ancient banget tuh 2008. Lawas banget gitu kan. Ternyata wah ini kayaknya sesuai passion nih. Alias tidak ada matematika nih. Oh gitu ya. Itu dia. Terus kayak akhirnya apply, masuk deh dari situ. Makin lama makin suka nih sama semua yang berhubungan sama seni, film, art in general gitu. Oh jadi memang aku mau agak tarik balik dikit, berarti memang sudah dari turunan Jepara. Itu apakah orang tua kah atau nenek moyang? Waduh, kakek nenek? Buyutku. Oh buyut. Buyutku. Beneran ini apa? Memahat, dia bikin mebel. Mebel ya? Bikin kursi, bikin apaan tahu. Bukan patung, maksudnya kan ada aja. Kalau Jepara nih cemio nih ya. Kalau Jepara setahu aku mebel. Kalau bentuknya patung, batu kayak apa tuh? Itu bukan di Jepara. Jogja dan Bali biasanya. Oke. Aku baru tahu nih. Ya, the more you know ya, Ultimates. Ya. Gitu. Dari buyut. Habis itu kakekku guru, ke bapak dia itu apa kerja bapakku ya? Semua dicobain nggak? Dia tuh soalnya gue agak bingung kalau harus ngasih tahu kerjaan bokap gue apa, karena dia itu pindah kerja 16 kali selama karirnya dia, diganti-ganti dia nyobain semua gitu. Tapi dia juga suka gambar. Gitu. Gambar bis tadi. Gambar bis aja. Gambar bis bisa hadap kiri gitu. Bisa hadap kiri. Bismania. Dia tuh sering Bismania ke websitenya atau apa gitu. Oke. Ini sebenarnya satu hal yang aku lupa. Mungkin Ultimates tuh bisa melihat karya-karyanya Kak Doni ini. Bener kan?
Betul. Ada di Instagram. Ada di Instagram. Dan juga di YouTube ya. Instagramnya mungkin boleh langsung bagi yang mau lihat gitu loh. Ya. Sini nih. Yang situ ya? Yang ini nih ya. Yang kiri sih, oke. Oke, jadi Ultimates kalau ingin melihat nih beberapa bisa dibilang karya ya. Aduh, karya tuh gue pretentious banget kayak seolah gue. Kenapa? Ya benar dong, itu kan karya. Iya, kan balas pakai karya. Kemal Palevi, bro. Bisa ke Instagramku di @HI_Pradana. Oke. Itu akronim nama panjangku. Oke. HI. Boleh di-spill H? Harits Indi Pradana. Harits Indi Pradana di situ. Jadi semua aku uploadnya di Instagram ya, karena zaman sekarang mau pamer pasti di Instagram. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal art style dan juga Instagram, karena kan banyak banget yang dipakai nih art style ya sama. Kayaknya nggak ada yang ngomong asal tadi. Jelek banget bridgingnya. Maksudnya art style yang sering dipakai sama Kak Doni di Instagram HI Pradana tuh apa aja sih? Mungkin boleh diceritakan dan cerita-cerita di baliknya, struggle-nya. Sebenarnya kalau dibilang art style tuh, gue lebih ke desain style kali ya. Karena gue nggak murni. Sama dong. Nggak murni. Berbeza dong. Ya? Kalau art itu kayak apa sama ya? Gue bilangnya desain style. Oke. Jadi kalau gue tuh sarjana seni nggak ada yang tahu gimana sih? Kan lupa, aku lulusnya udah lama loh, udah 10 tahun. Iya, siap. Oke. Ya, desain style ya, biar gue nyebutnya enak. Desain style itu kiblatku adalah Jepang, bro. Oh, Jepang. Cahaya Asia. Cahaya Asia ya. Oke. Karena kenapa gue suka banget itu? Karena kalau lu perhatiin ya, aksara Jepang, dia itu square, bro. Dia square. Oh, semuanya bentukannya kotak ya? Betul, dia secara layout dia square. Dia bagus banget karena lu mau kanan ke kiri, atas ke bawah, tetap enak gitu dilihatnya. Kalau lu alfabet, lu gini, persegi panjang gini. Jadi begitu lu turunin ke bawah, dia bakal panjang banget. Dan gua itu tipe yang sangat suka desain gua. Aku nggak suka negative space, nggak suka ruang bernapas di desain tuh menurutku mubazir, jadi aku nggak suka ada yang kosong. Berarti harus penuh? Harus penuh. Penuh, kalau diisi elemen gambar atau apa tuh kadang-kadang suka nggak seret. Gue suka banget nutupin part itu dengan kopi. Dengan tulisan. Oke. Dengan tulisan. Nama tulisan Jepang karena dia bisa dibawahin nih. Gitu, dia sangat fluid. Gue suka banget di situ. Jadi kalau kiblatku Jepang, jadi suka juga yang warna ngepop dan ke Jepang-Jepangan gitu. Oke, itu nanti kita ngobrolin lebih tentang itu ya. Karena aku pengen nanya nih satu hal. Waktu itu kan sempet rame banget ya tentang CV yang ucapan bela sungkawa. Terus kayaknya Kak Doni juga sempet bikin CV baliho partai ya. Partai. Bener nggak? Bener kan? Iya betul. Sama CV apa lagi ya? Waktu itu ya? Aku lupa deh. Oh, nasi padang. Nasi padang, betul. Nah itu gimana sih maksudnya ide-ide liarnya itu datangnya seperti apa gitu loh ke kepala seorang HI Pradana ini gitu loh. Datangnya? Iya. Jadi gue punya habit itu, jadi ini tuh sampai saudara gue, istri gue tuh selalu curiga kalau jangan-jangan gue tuh bukan bahasa gimana, jangan-jangan gue autis gitu. Oke. Karena gue suka banget tiba-tiba lagi jalan, bengong ngeliatin satu hal. Terus daydreaming. Jadi ngelihat gitu. Apa nih, sepertinya boleh juga nih aku jadikan, aku pelintir sedikit menjadi hal yang lain gitu. Jadi kalau boleh cerita dikit. Banyak juga. Haus kan lagi puasa. Oh, lagi puasa, iya, oke. Kalau awal-awal bikin CV yang bela sungkawa. Bela sungkawa itu kan yang rame banget. Bahkan itu Twitter kesuspend lagi. Iya. Itu gue juga gak nyangka sih bisa segitunya. Karena itu my first TV appearance tuh gara-gara CV itu. Oke. Your first TV appearance ya? Appearance itu dia. Oke. Maksudnya itu kan rame banget gitu loh. Apakah itu beneran dipakai buat ngelamar atau ya udah bercanda aja nih gue gitu? Oke, beneran. Beneran. Itu aku pakai buat ngelamar kerja di sebuah mall di Jakarta Barat waktu itu. Iya. 2014 kali. Jadi itu gara-gara di kampus UMN kan ada perpus ya.
Enak banget. Ada perpus yang adem banget itu. Adem banget, yang luas banget. Fasilitasnya bagus banget. Betul, ini kenapa jadi kayak endorse ya? Iya, Oke. perpus tuh, kan ada, karena kita, ini kan anak usahanya Kompas ya, UMN kan ya, Kompas Media kan. Jadi ada free flow koran Kompas waktu itu. Dan gue zaman dulu suka baca koran, terus kayak, kan kalau ada obituary ya, meninggal dengan tenang gitu. Nah, suatu ketika ada si koran itu, ada berita duka cita. Di saat bersamaan gue pengen apply baru lulus pengen apply kemana-mana, terus orang-orang yang kreatif, anak desain tuh CV-nya kan bagus-bagus ya. Unik lah. Unik, pokoknya desainnya secara lu lihat tuh layoutnya komposisinya pas gitu. Cantik gitu kan ya. Terus CV gue doang yang template. Iya. Kemudian kayak, sebenarnya bisa nih aku pakai nih, karena gue nggak suka, bukan nggak suka ya, gue kurang pas aja gitu di hati kalau mengikuti apa yang dilakukan orang lain gitu. Aku mau anti mainstream. Bahkan aku main game, main Yu-Gi-Oh kan gue main dueling. Ada deck meta nih, gue nggak mau. Oh, berarti mau nge-build sendiri nih. Main Genshin Impact, timnya tim yang meta, pakai yang karakter yang bagus-bagus, gue nggak mau. Gitu. Kayak gue lebih suka pakai versi gue sendiri. Oke. Dari situ muncullah si CV Belasungkawa itu. Tapi maksudnya itu untuk melamar sebagai apa waktu itu? Kan katanya di sebuah mall nih, berarti apakah ada hubungan sama desain? Nanya beneran nih. Oscorp, betul. Oscorp ya. Oscorp udah kayak itu tuh Norman Osborn. Melamar menjadi multimedia eksekutif. Sebenarnya basically graphic design dan motion graphic gitu. Waktu itu berarti pas di mall tersebut memang bekerja sebagai desain juga? Yes, desain. Oke. Nah, nanti aku pengen ngobrol-ngobrol juga tentang ngops di kebun ya. Tadi kita belum ngobrol ngops di kebun ya. Nah, kita belum ngobrol itu dan sedikit tentang graphic design juga. Tapi sebelumnya kita harus break dulu. Aman ya? Aman dong, Ed. Kalau gitu Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Kembali lagi di Ulti ya. Ultimate masih bersama Kak Doni dari Instagram Hai Perdana dan juga Ngops di Kebun. Harus selalu dikenalkan biar orang pada tahu ya. Betul. Kan Ngops di Kebun namanya soft advertising juga gitu ya. Nah, tadi sebenarnya masih mau ngobrol tentang apa tadi terakhir? Ya masih graphic design juga dan podcast. Tapi sebelum itu di sela-sela pekerjaan jatuhnya ya. Ada hobi nggak sih yang beneran literal hobi gitu? Belum diduitkan nih. Belum diduitkan. Ada nggak kira-kira? Ada lagi. Apa tuh? Ada. Jadi buat hobi ya, karena gue sangat into pop culture yang tadi udah gue mention. Culture banget lah. Culture banget lah. Dan gue mungkin bahasa sekarang gue wibu juga kali ya. Jadi gue baru-baru ini lagi suka cosplay. Nah, ini menarik nih. Karena aku boleh langsung tanya ya. Karena maksudnya Kak Doni punya sebuah Instagram yang didedikasikan untuk cosplay satu keluarga. Ya kan? Betul. Kok tawa gitu? Bener. Nah, itu gimana tuh awalnya? Maksudnya meracuni. Kalau istri memang wibu? Istriku wibu. Nah, anak nih gimana gitu loh? Apa dia manut-manut aja? Dan maksudnya gimana keseruan teman-teman sih di Famikosu ya nama Instagramnya ya? Famikosu bener kan? Banyak banget akun gue. Banyak ya, nggak apa-apa. Gimana tuh keseruannya? Jadi yang mencetuskan idenya tuh si istriku sebenarnya. Oh iya? Awalnya. Kayaknya Kak Doni. Kenapa? Iya, kayaknya Kak Doni. Gue bara-bara ingin cosplaynya tuh ada di hatiku, tapi gitu. buat merealisasikan kan mager ya. Iya, karena aku kan kerja banget nih. Oke. Enggak deh. Oke, agak curhat Kemudian ya. suatu ketika tuh mau ada event di Jepangan. Gue lupa apa. Impact Nation apa ya? Atau Comic Con. Oke. Terus, itu bukan di Jepangan sih. Ke barat-baratan sih itu. Ke pop culture-an Iya, ya, betul. Gitu. Oke. Istriku berkata gitu, kita asik cosplay yuk, asik nih. Terus, boleh mau jadi apa? Terus yang cosplay kita berdua doang, nanti anak gimana? Oh enggak, tenang dulu. Anak juga diajak gitu kata dia. Makanya dari situ kita mulai bercosplay bertiga nih. Oh gitu. Dan itu susah loh. Susahnya kenapa nih? Mencari
mau mengcosplaykan karakter apa yang bisa langsung 3 biji gitu. Cukup sedikit soalnya kan. Ingat nggak cosplay pertama yang bertiga tuh apa? Cosplay pertama bertiga itu dari Demon Slayer. Oh, Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Itu kedua. Itu kedua. Iya. Ada fotonya kan di Instagram. Biar aku nyari gampang. Ada nih. banget. Ada banget. Ada Oke, banget. oke. Ini siapa ya yang bertiga ya? Anakku jadi Kanao waktu itu. Oh, Kanao. Kanao, aku dan istriku jadi si Kakushi-nya. Jadi kayak tim Horea lah. Oh, kalau kamu nonton. Aku nggak nonton. Aku nggak nonton anime kebetulan. Karena aku tokusatsu banget. Oh yes. Disempetin dong. Aku aja sempet loh. Oh gitu. Mohon maaf ya kerjaan numpuk. Oke. Nggak apa-apa. Numpuk nih katanya nih. Oke. Ternyata bisa dicek lah ya. Itu di nama Instagram apa? Famikosu aja. Oke. Aku pengen ngobrolin balik lagi ke Arsal ya. Tadi intermezzo aja. Desain. Ada nggak sih panutan gitu loh dari, misal aja nih, aku pengen kayak Andy Warhol gitu, atau ya itu yang ada di kampus aja. Gila. Itu tuh kata-kata yang keluar sama mahasiswa idealis bro. Aku ingin menjadi Andy Warhol-nya Indonesia. Aku mau jadi Raden Saleh. Nah gitu. Tapi kalau gua itu sangat suka sama satu graphic design namanya Matt Ferguson. Oke. Kamu bisa kepoin di Instagramnya Matt Ferguson. Ada. Masih aktif? Masih. Oke. Project terakhir dia bikin si Alien Romulus waktu itu. Oh, Alien Romulus. Betul. Dan dia itu layoutnya juara banget. Somehow yang aku lihat ya, dia tuh bisa masukin momen-momen penting dari si film tersebut ke desainnya, tapi bisa bercerita gitu. Dia kalau bikin poster suka berseris. Terakhir itu dia, yang gue inget ya, dia bikin posternya si trilogi Thor. Oh, trilogi. Thor, Thor Dark World, Thor Ragnarok. Love and Thunder nggak dianggap ya? Apa itu? Dan itu tuh kalau lu lihat secara individual, bagus juga poster ini. Tapi posternya kalau disebelahin 3, wah ternyata dia bentuk Mjolnir, bentuk palu gitu. ya. Wah, keren. Oh gitu. Dia mainnya kayak gitu-gitu. Dia juga sangat pop culture juga sih orangnya. Jadi semua desainnya dia itu Marvel, Star Wars gitu. Salah satu inspirasiku dari luar negeri si Matt Ferguson. Kalau dari Indo, ada kah? Ada. Namanya Alvin Harris. Wah, Alvin Harris bukan penyanyi. Bukan, Harris pakai Z. Oh, bukan Calvin Harris. Dia desainer poster film Indonesia. Oh, oke. Kamu kalau ada chance melihat poster film Indonesia yang kamu bilang, oke nih, kemungkinan besar dia yang buat. Dia dan timnya. Apa tuh? Coba sebutkan satu film yang pernah dia Kak Alvin kerjakan. Si itu. Apa ya? Apa nih ya? Itu poster film Yuni kalau kamu tahu. Oh, Yuni. Nanti Ultimate bisa lihat yang itu ya. Oh, aku tahu. Oh, Yuni kan filmnya kan tentang matriarki, tentang gitu-gitulah, tentang, dan dia itu bikin satu si cewek si Yuni itu. Somehow dia belakangnya tuh pakai foto-foto Polaroid gitu, terus disusun jadi bentuk. Lu tau gak sih yang bentuk logo cewek yang bulat terus tahu. Nah, bikin kayak gitu. Male and female gitu ya. Male and female betul. Ya. Jadi dia nggak cuma sekedar bikin foto aktor atau aktrisnya, judul, dia tidak seperti itu. Nyindir siapa? Hah? Oh, kira nyindir siapa? Siapa di sini? Gitu. Dan dia tahun-tahun kebelakang lagi film horornya juga banyak banget. Dan dia bikin film horor, posternya creepy banget. Keramat dia, siksa neraka dia yang bikin. Siksa kubur sama siksa neraka. Beda nih. Siksa neraka. Oh, siksa neraka. Oke. Keramat, gitu deh. Kanzab, banyak deh. Mas Alvin. Fallback dong. Oh gitu. Ada itu. Kirain kenal. Apa? Maksudnya pernah ketemu? Aku ngefans doang. Kayaknya aku pernah ketemu dia di satu acara tapi introvert. Mungkin gitu. Mungkin sebagaimana aku mengidolakan Fluxcube kali ya. Kayak gitu kali ya. Nggak pernah kenal tapi tahu gitu mengidolakan. Oke. Nah, tadi kita belum ngobrolin podcast yang lagi ongoing nih ya.
dari Kak Doni ya? Yes. Namanya Ngops di Kebon. Ngops di Kebon, betul. Itu sebenarnya konsepnya apa sih? Bisa dicek ya di youtube.com/ngops di kebon, bener ya? Itu sekalian ya. Boleh dicek. Ngops di Kebon ya? Ada gue. Jadi langsung. Iya. Kan kita bareng ya. Betul. Apa sih sebenarnya konsepnya Ngops di? Karena semuanya ada topik tuh. JKT, ada apa lagi ya? Film, sinopsis, Bang Gian waktu itu ya? Betul. Karir juga ada. Karir, satpam. Itu unik loh. Konsep ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya gini. Lu pernah nggak sih nonton YouTube kayak film dokumenter kayak terus kayak sama lu terinspirasi sama kisah hidup orang itu, Pak? Oke. Gue mengalami momen terinspirasi banget waktu zamannya Mas Casey Neistat bikin daily vlog. Oke. Iya, gitu. Aku juga pingin membuat orang lain terinspirasi. Kenapa formatnya podcast? Karena satu orang tuh cuma punya berapa sih cerita hidup yang worth di-share ke orang. Dan gue inginnya setiap minggu, insya Allah setiap minggu, 1 minggu sekali menginspirasi sih orang-orang. Makanya formatnya podcast, karena tiap minggu kita bisa manggil narsum-narsum yang punya cerita-cerita menarik nih, yang harapannya bisa bikin orang yang nonton tuh terinspirasi. Ataupun kalau nggak terinspirasi, membantu subscribe biar cepat bisa dimonetize gitu. Oh gitu. Berarti orang yang juga punya media lain gitu. Semacam itulah ya? Semacam itu, betul. Awalnya aku kira Ngops di Kebon itu memang masih mencari, ini aku nggak tahu ya, aku soto ya, masih mencari ritme dan apa sebutannya ya? Ini loh, apa sih namanya? Struktur gitu loh. Kayak ini mau dibawa kemana ya podcastnya gitu loh. Karena kan udah mendatangkan Wota, mendatangkan Satpam, mendatangkan komikus pernah yang itu kayak rame ya. Rame banget itu. Rame banget gitu. Jadi kenapa? Gitu, ya itu tadi, karena dibalik itu pinginnya bikin orang inspired kan. Setiap orang tentunya dia hal yang bisa membuat dia terinspirasi kan berbeda-beda. That's why kita coba mengundang banyak orang dengan background yang berbeda-beda, expertise yang beda-beda, biar orang yang nonton, siapapun yang nonton yang mampir ke channel Ngops di Kebon itu bisa terinspirasi dengan salah satu video kita. Oh, oke. Gitu. Apakah bakal terus bervariatif topiknya untuk ke depan? Kita akan coba keep terus bervariatif, karena kalau cuma mengejar views rame, formulanya udah ada. Tinggal ngundang siapa kita tinggal keep di satu tema ini doang pasti rame. Cuma goalnya bukan seperti itu. Oke. Buat yang penasaran lagi ya, boleh ke youtube.com/ngops di kebon. Ngomong-ngomong soal YouTube dan Kak Doni. Nah, sepertinya masa lalunya cukup kelam ya. Di apa aja tuh? Digali semua nih. Digali semua. Kita harus menggali. Aku cari satu-satu apa aja lah ya. Apa lagi ya? Nggak mau ngomong gitu. Bismillah. Aduh itu gelap sih. Bismillah pasrah ya kan. The infamous mati miskin. Infamous mati miskin. Geki Joban lagi. Sinema. Itu sinema. Itu gimana? Dan UMN48 juga jatuhnya jatuh nggak sih Kak Doni waktu itu? Apa cuma kembaranmu aja sih Kak Tommy itu? Bareng-bareng sih. Oh bareng-bareng. Bareng-bareng. Cuma porsinya lebih ke dia. Lebih ke dia. Emang wota banget. Wota banget ya. Kacau. Buat Kak Tommy? Oke, gimana tuh waktu itu? Aja Kak Tommy. Enggak, dia nggak datang hari ini. Gimana waktu itu bisa terbentuk sebuah Layaria? Maksudnya bikin media sendiri kah? Atau memang ada, apa sebutannya, investor? Oke. Layaria itu sebenarnya dia itu adalah sebuah perusahaan ya. Oh, dulu tapi ya? Dulu. Buatannya sih, kalau kalian tahu si Denis Adiswara. Dia salah satu foundernya. Oke. Goalnya mulia sebenarnya. Dia ingin menjadikan satu hub yang isinya YouTuber-YouTuber, sehingga nanti kalau ada brand yang ingin mengiklankan sesuatu produk dia, kita sudah punya nih, kamu mau yang topik-topik apa, pakai konten-konten ini aja gitu. Mimpinya besar waktu itu. Oh, si Bang Eno tuh jatuhnya Layaria nggak dulu ya Bang Eno? Dia juga salah satu founder sebenarnya. Oke. Gitu. Kenapa bisa masuk? Waktu magang. Oh gitu. Aku magang di Layaria waktu itu. Oh juga. Kak Doni founder juga jatuhnya atau enggak? Tidak, aku magang karena waktu itu Layaria mengakuisisi channelku dan teman-teman waktu itu. Yang Roadkill. Oh Roadkill, wow. Oke. Nah, ini makin menarik karena udah nyebut 48, mungkin nanti aku boleh nanya tipis-tipis aja. Karena Roadkill juga termasuk
isinya orang-orang wota juga kan? Ya kan? Ya udah nanti kita ngobrolin lah kalau gitu. Kita break lagi ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Ultimate, jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Masih di Ulti ya, Ultimate bersama Kak Doni. Tadi kita terakhir ngomongin masa lalu yang kelam, Layaria dan kawan-kawannya ya. Kesebut roadkill. Ntar gue di ini lagi maksudnya bercanda itu bang. Takutnya mas senior-seniornya dimarahin ya kan. Gue udah nyemen nama Kak Easy lagi. Jadi lu ya. Aku pengen nanya tadi lupa banget nih. Boleh lah, spill lah. Apa tuh? Ini bakal mengundang siapa lagi nih di Ngops di Kebon? Yang terdekat minggu depan aku mengundang satu ex-Leria juga. Oh, ex-Leria. Mungkin kalau pada tahu Kohar dari Kohar TV. Ya. Itu by the way mungkin setelah ini udah rilis ya harusnya yang punya Kohar. Dia next week lagi. Ya udah berarti harusnya udah sih. Udah harusnya. Berarti tonton jangan lupa. Ya, nanti jangan lupa ya, tonton di channel podcast Ngops di Kebon untuk menyaksikan kisah hidup Kohar akan aku kuliti. Oh gitu. Yang belum pernah ditanyain di podcast lain. Oh, belum di podcast lain. Ada ditanyain. Nah, eksklusif ya. Kohar TV. Kohar dong namanya sih. Kohar. Oke. Nah, aku pengen nanya roadkill boleh lah, tipis-tipis lah waktu boleh. itu. Sebenarnya aku pengen nanya roadkill itu PH dari gara-gara kampus, kan dulu kan kampus pasti disuruh bikin PH dong, iya nggak? Iya. Iya kan? Berarti memang dari situ? Betul, kamu tidak salah Bagas. Betul sekali. Roadkill itu dulu tugas semester kan kita bikin film ya di UMN yang kampus yang bagus itu. Wow, salah satu kampus yang jurusan filmnya tuh paling bagus loh. Iya. Ya, itu kan UMN. Nah, Satu Almet kita bikin film waktu itu. Gila. Untuk dimasukin ke Festival Film UMN. Festival Film Ulcifest. Ulcifest. Oh, bukan Image, sorry salah. Iya, buat sih. Terus filmnya sudah jadi kita buat waktu itu. Untuk berjudul? Tinggal di-submit. Judulnya Eliminasi waktu itu. Apakah ada di YouTube? Aku cek dulu ya. Harusnya ada, tapi nggak tahu di channel siapa. Oke. Mau submit, ternyata waktu submit harus ada nama production house-nya. Apa ya? Oke. Apa ya? Kenapa nih? Muncullah si Gian waktu satu temanku. Roadkill aja, roadkill. Kebayang lagi. Roadkill aja. Kita dengan naifnya, oke siap, oke yang penting kita ini. Itu ternyata jadi sampai kita bikin channel itu, makanya namanya nggak barokah. Iya, roadkill kan hewan kelindes kan sebenarnya kan. Itu kita juga motivasinya apa waktu itu kita gitu. Terdengar tough ya gitu kan zaman dulu kan. Roadkill bikin nama keren, bikin konten wota kan, ngedon JKT. Iya, bagus. Emang kayak lebih ini Bismillah Pasrah. Kalau Bismillah Pasrah tuh orang-orang roadkill juga bukan? Atau bukan? Atau Layaria? Pasrah itu sebenarnya lepasan dari Layaria, dari UMN, dari roadkill yang pos. Iya, anak-anak bohongan ya. Bohongan bikin channel YouTube yang isinya dark side internetnya di. Ya lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Ada yang lebih dark soalnya. Ada lebih dark, betul. Iya. Di era 2011 kan itu cukup. Ada hajat internet. Udah selesai aja nggak apa-apa. Siapa lagi tuh? Fluxus juga termasuk sih waktu itu ya. Jadi ya konten-konten bikin. Oke. Kita itu merupakan sejarah ya, yang kita tuh kalau aku pernah dengar kata guru sejarahku kalau lihat spion jangan kelamaan ntar nabrak. Nah, kita yang sekarang-sekarangnya bagus ya? Bagus. Itu guru SMA aku gitu. Bagus. Bu Riris apa kabar? Sehat Bu Riris. Nah, Bu Riris. Nah, kita balik lagi ke desain kali ya. Sikat. Aku pengen nanya Kak Doni. Ada nggak sih? Aku nggak tahu udah di list belum ya? Aku udah ngasih pertanyaan kan. Sebutkan desain terbaik yang pernah Kak Doni buat, entah terserah mau desain apa kayak. Desain terbaik ya? Pernah bikin desain apa? Desain baik itu subjektif lagi. Yang menurutku bagus. Ya nggak apa-apa dong. Apalah yang tidak let's subjektif. say desain yang likes-nya paling banyak aja kali ya. Boleh. Desain yang baru-baru ini ada satu desain yang di situ cukup mendapat banyak respon positif lah. Positif. Mungkin kalau kamu aware sama Sukatani,
Bikin Aku desain itu. bikin poster desain Kami Bersama Sukatani yang cukup melejit. Rame tuh. Rame 6.000 likes sekali di Instagramku. Di repost sama Sukataninya nggak? Nggak. Apa atau at least direspon lah? Direspon waktu itu di DM. Thank Di you, Bang. DM. Oh, di DM. Oke. Itu. Tapi apakah itu terbagus? Buatku ya, buat orang lain belum tentu. Iya. Tapi itu salah satu yang memorable di beberapa minggu ke belakang. Beberapa minggu ke belakang. Tapi kalau yang all time favoritku adalah aku bikin waktu itu buat Kementerian Kebudayaan. Kebudayaan mereka bikin Pekan Kebudayaan Nasional. Di situ kita bikin motion tentang budaya Indonesia. Jadi kayak kultur Jawa, Sunda, Bali, semua rumah adat, tariannya. Mau kita bikin motion buat menggambarkan Pekan Kebudayaan Nasional itu. Di situ aku yang bikinin aset buat di motioninnya. Itu menurutku salah satu yang the best karena gue bikinnya niat banget kapan lagi ya buat kementerian gitu kan. Juga momennya pas banget Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi itu salah satu highlight lah. Satu highlight yang pernah aku bikin Pekan Kebudayaan Nasional itu. Oke. Nah, aku pengen nanya deh, kalau ngomongin kementerian dan semacamnya, waktu itu Kak Doni pernah bikin poster akhlak BUMN. Itu beneran apa fan-made tuh jatuhnya? Itu bener. Itu beneran? Poster akhlak tuh beneran. Buat akhlak BUMN? Buat akhlak BUMN. Oke. Buat apa? Kompetisi poster akhlak. Kompetisi. BUMN itu. Kayaknya dia cuma top 5 kali. Tidak menang. Oh, tidak menang. Tapi honorable mention lah. Agak apa? Honorable mention. Gitu. Ada lagi mungkin yang dari Kak Doni? Poster filmku sih. Poster film? Apakah yang hashtag poster film tapi Jepang? Hashtag poster film tapi Jepang. Jangan lupa dicek Instagram, ada tuh bagus-bagus. Itu sebenarnya pengen gue tanyain sih Kak. Boleh nggak nih? Boleh dong. Kayak gimana maksudnya kok kepikiran poster film tapi Jepang? Padahal filmnya juga Jepang gitu loh. Iya, maksudnya bukan itu sih. Cuma maksudnya kok dapat inspirasi itu tuh dari mana gitu loh? Kayak yang tadi sempat aku mention di depan-depan ya, karena gue suka banget sama budaya dan desain language-nya Jepang ini, desain style-nya Jepang. Terus kadang-kadang, nggak sering, kadang-kadang tuh kalau gue lihat poster film, abis itu gue nonton filmnya, gue tuh merasa harusnya posternya nggak kayak yang ini nih, karena kurang menggambarkan. Nggak apa, dari situ gue coba bikin remake versiku sendiri. Dengan style Jepang itu tadi. Dan aku bikinin satu mini series itu namanya poster film tapi Jepang. Gitu. Nah, tapi itu kan udah lumayan banyak juga ya. Ada Aga Lain, bahkan ada Shin Kamen Rider, Shin Ultraman juga ada. Terus ada Keluarga Cemara. Betul. Sri Asih juga ada. Ya pokoknya ini aku ingat aja ya. Petualangan Sherina, iya. Nah, dari semua itu, yang mana yang menurut Kak Doni paling paling bagus tuh, subjektif lagi-lagi ya. Mungkin yang paling gini deh, yang paling effort deh, ada nggak? Ini kan kalau ini nggak subjektif nih, effort tuh kan ada. Yang paling effort aku bikin poster film tapi Jepang buat The Big Four. The Big Four tahu. Timo. Kalau nggak salah ada Bang Kristo Emmanuel juga di situ ya. Ada Kristo Emmanuel dan siapa? Si Gundala. Vino sih siapa? Lupa lagi. Lupa namanya yang di Gundala. Si Abi mana? Mas Abi. Iya. Itu dia. Bukan Vino dong. Iya. Gitu. Itu yang paling effort. Kenapa effort? Karena, dan apakah terbayarkan dengan aku di notice atau apa gitu? Jadi dari konsep yang di kepalaku ingin dibuat jadi poster itu kan tentu saja aku butuh medianya ya. Butuh ininya, bahannya. Sedangkan filmnya kan dari Netflix. Aku harus scanning scene per scene, melihat bagian mana yang bisa aku ambil buat poster gitu. Tapi sorry, agak motong nih. Pas lagi nge-scan ini maksudnya udah tahu konsepnya kayak gimana belum? Sudah, kan aku suka filmnya. Oke, boleh lanjut. Gitu. Scanning nih. Scan, menit ini bagus sih, screenshot. Crop, pasang. Layouting gitu. Itu yang paling bagus. Paling effort menurutku. Dan terbayar juga. Karena gue di Waro sama sutradaranya. Sama
Timo, Bang Timo sama yang lain juga. Produsernya. Even waktu itu dia minta desainnya buat, boleh nggak gue bikin kaosnya gitu. Oh gitu. Kenapa gue dibolehkan? Boleh dong. Oh boleh. dong. Oke. Ini bentuk respectku buat filmnya dia. Jadi ambil bang. Ya aku belum nonton lagi Big Four. Tapi emang sebagus itu ya? Kenapa? Big Four. Untuk film Indonesia, bagus. Dia aku tuh suka sekali. action comedy. Action comedy ya. Oke. Nanti mungkin aku tonton deh. Aku penasaran sih jujur. Oke. Nah, tadi kan Kak Doni sempat ngomong tentang effortnya Kak Doni dalam mendesain sesuatu, apapun, even poster film Tapi Jepang juga ada effortnya gitu loh. Padahal kan itu merupakan apa ya jatuhnya yang Kak Doni bisa gitu loh, paham gitu loh. Ini mah gue Jepang banget, gue Yubidu gitu loh. Nah, ini kan lagi marak nih ya, artificial intelligence AI, even mereka pakai di sebuah film. Aku pernah nonton film waktu itu yang benar-benar pakai AI dan mereka ngaku pakai AI. Film apa yang lu tonton pakai AI? Nah, jadi gue baru-baru ini nonton film Late Night with the Devil. Oh, film Netflix. Ada Netflix nggak ya? Itu Netflix itu. Netflix ya? Iya, film horor. Gue tertarik belum nonton tuh, Vi. Dia kan konsepnya kayak late night show gitu kan. Terus by konsep seolah-olah tuh kita emang menonton rekaman acara itu. Nah, waktu nonton tuh aku udah curiga. Jadi setiap mereka bridging antar segmen, karena itu temanya lagi tema Halloween, mereka akan ngepost gambar tengkorak gambar burung hantu, gambar labu. Tuh gue udah curiga nih. Seperti AI, ini garis-garisnya bukan garis tangan manusia nih. Habis nonton, googling, nah ternyata bener. Pakai AI. Pakai AI, udah ngaku tuh si PH-nya. Oh ngaku mereka? Ngaku ya pakai AI gitu. Jadi bahkan sekelas Hollywood pakai AI. Oke. Nothing we can do. Oke. Tapi itu aku pengen nanya pendapat Kak Doni tentang pemakaian AI sekarang. Apakah Kak Doni memakai AI? Nah, ini biar cliffhanger, kita harus iklan dulu. Oke. Kalau gitu Ultimation kemana-mana, tetap di Ulti, Ulik Tipis. Masih di Ulti, Ulik Tipis bersama Kak Doni. Yang terakhir, kita ngomongin Artificial Intelligence alias AI. Nah, aku pengen nanya kenapa, dan aku pengen nyinggung-nyinggung apakah Kak Doni pakai AI atau enggak, karena waktu itu Kak Doni kayak pernah mencoba fitur Photoshop dan yang AI juga dan sangat membantu Kak Doni. Yes. Dan even waktu itu Kak Doni tuh dapat kayak semacam notifikasi peringatan Instagram ya. Betul. Ya gitu loh. Nah, itu menurut Kak Doni gimana pemakaian AI di zaman sekarang ini? Karena kan Kak Doni benar-benar start from scratch. Betul. Oke, aku offended. Wah, enggak. Jadi standingku nih buat AI ya. AI kalau gue dari perspektif profesi, graphic design ya, in general, AI mau menggantikan graphic design, tidak mungkin. Wah, statementnya dari sound designer. Tidak mungkin. Even podcast loh. Kenapa? Ada loh. Ada. Podcast sama kayak AI. Ya maksudnya kan bersinggungan dengan Anda juga. Saya juga nih. Iya gitu loh. Betul. Tapi untuk gimana? Graphic design tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Kenapa berani ngomong tidak mungkin padahal banyak yang pakai dan banyak yang sukses juga? AI itu bukan bikin graphic design. Bikin apa mereka? Dia itu men-generate image aja. Men-generate image aja. Oke. Lu sejauh apa sih yang bisa lu sampaikan dengan satu image doang? Lu bikin event dah, cuma foto panggung gitu misalnya. Lu bikin pakai AI, cakep banget. Freddie Mercury hidup lagi di poster lu. Tapi udah, that's it. Tidak ada info yang bisa disampaikan. Tidak, message-mu tidak nyampai. AI cuma bisa outputnya generate image. Tapi di situ peran graphic design akan di part nyampein image-nya. Lu kasih copy lu kasih info-info yang lain. Prompt-nya? Apa? Prompt? Tidak. Apa sih? Begitu udah lu layout. Kalau lu nge-prompt mah dia udah pasti bagus deh. Itu pasti bagus deh. Kemarin ada project properti, terus dia foto semua pakai AI. Mereka nggak bilang, tapi gue tahu itu pakai AI. Dan tugas tetap dilemparnya tetap ke agensi juga, ke gede-gede juga buat menyampaikan si message-nya itu tadi, buat lokasi itu di sana kayak ditampilin logo lu kayak begitu.
Oh, oke. Itu kalau dari cuma ngomongin poster, tapi poster. kalau buat kerjaan, buat workflow, nah, itu menolongku banget. Dia benar-benar teks, misalnya ada foto, lu mau ngilangin objek kayak mau apa, pakai Photoshop apakah bisa ngilangin objek? Bisa, tapi kan manual. Lu kayak kepalanya harus lu select dulu, kemudian lu harus ambil, let's say backgroundnya batunya lu copy, tempel di situ, takes time dong. Untuk hal-hal kayak gitu, saya menggunakan AI. Oh, berarti memang sangat membantu. Bantu, AI itu buat support biar kerjaan kamu makin cepat, sehingga dengan waktu yang lu spend yang lebih singkat, kualitas desain lu lebih bagus. Gitu. Jadi menurutku desainernya jangan anti AI dah. Jangan anti AI. Jangan anti AI. Lu manfaatin, lu peres AI. Kekuatannya dia, part strongnya dia apa, ngilangin background kayak bikin jadi lebih cakep, buat layouting, bikin matte painting apapun itu, lu pakai aja. Oh gitu. Betul. Tapi maksudnya mungkin harus juga ada jiwa. Mungkin. Karena kan ya kalau AI ya udah komputer kan yang Kak Doni bilang tadi, apa tadi? Generate image. Itu sebenarnya aku pengen nanya, mungkin Kak Doni tahu atau enggak ya, tapi aku pengen nanya aja. Maksudnya mereka tuh generate image dari banyak sekali foto terus jadiin satu atau gimana sih dia? Jadi kan ini batasannya dari yang gua baca dan gua riset yang sangat sedikit itu ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka belajar dari si banyak image. Misalnya ada satu kata pohon gitu, mereka akan nyari di internet gambar pohon banyak sampai mereka tuh tahu belajar, oh pohon tuh bentuknya kayak gini. Begitu orang ngetik prompt pohon doang, simpan, parkirin dulu, pohon tinggi, mereka udah belajar juga tinggi, pohon tinggi warna coklat. Nah dari situ mereka nge-compile dari si yang udah mereka belajar itu buat jadi gimana. Tapi hasilnya pun pasti akan random, gak mungkin 100% akurat kayak yang lu pengen kayak apa. Oke. Gitu. Oke, dan berarti apakah gue bisa menyimpulkan bahwa Kak Doni itu tidak against AI? Aku memanfaatkan AI, bro. Untuk memudahkan pekerjaanku. Aku pengen nanya nih. Ini soalnya kemarin baru kejadian juga. Kayaknya di Indonesia deh. Ada kompetisi itu film yang bener-bener full AI. Full AI gitu. Menurut Kak Doni gimana? Dan itu banyak jadi kontroversi juga waktu itu. Film ya? Film kan bergerak, ada story-nya nih. Dan lu pengen nge-convey apa yang film yang tapi buatan AI gitu. Betul. Apakah bisa bagus secara looks? Mungkin bisa bagus. Tapi kalau dari secara story, untuk sebuah AI bisa nge-capture, let's say lu butuh aktor nge-capture micro expression-nya kayak, atau even as simple as human anatomy yang bener itu, mereka akan struggling. Oke. Untuk sekarang ya mungkin sampai 2 atau 3 tahun ke depan bikin film 100% pakai AI dan berharap hasilnya sangat bagus, sangat seamless, sangat cinema, sangat bisa dibandingkan dengan film-film yang ada, bakal masih susah. Gitu. Jadi kalau bikin kompetisi film AI buat apa? Gue sih nggak mau ya nonton film buatan AI ya. Oh berarti Kak Doni nggak mau? Tidak mau, karena gue nonton film yang gue tonton kan bukan as film ya, gue suka sutradaranya, gue tonton. Gitu. Gue suka aktornya, gue tonton. Oh ada Reza Rahardian, akan gue tonton. Tapi kalau bikin AI, ngomong-ngomong soal nanti ada siapa nanti juga di film Jumbo tau nggak? Itu kan animasi tuh. Itu bakal ada si Ariel juga. Ada Boril, ada. Kapan terakhir ketemu Ariel? Kan waktu itu sempat kerja sama. Terakhir ketemu? Apa memang pas lagi kerja? Pas lagi kerja, bulan lalu kan aku bulan lalu. Dia. Oh lagi. Apakah untuk proyek yang sama juga atas nama beda. Oh beda. Oh menarik. Aku kan circle-nya Ariel. Oh gitu. Udah. Kalau gitu nanti suruh kesini gitu. Aku bagi WA-nya. Oh enggak ya? Enggak, jangan gitu. Sama harus dari asistennya. Oh gitu. Oh ya udah, salam aja kalau gitu. Bilang dari Bagas tahu kok dia. Enggak. Oke. Tadi kita ngomongin AI dan masih desain. Tapi maksudnya dikit-dikit dong. Apa tuh? Kan ada juga nih yang benar-benar AI pakai podcast yang dimana Kak Doni megang Ngops di Kebon juga yang literal manusia. Menurutmu gimana tentang podcast AI? Karena aku sempat denger kayak, wow sangat manusiawi sekali mereka ngomongnya. Gitu ya? Iya. Gue jujur belum pernah dengerin satupun podcast yang ada AI-nya. Jadi gue nggak bisa ngasih insight yang gimana. Gue nggak tahu juga capabilitiesnya kayak gimana.
satu hal yang pasti, statement kuat Kak Doni tadi tidak akan tergantikan nih ya, para desainer ini Tidak. oleh para AI. Tidak akan susah. Oke. Itu kuat loh statementnya. Nanti buat highlight di awal itu. Boleh banget. Oke. Nah, tapi podcastnya kayak AI itu mereka nggak bisa bercanda nggak sih? Yang aku dengerin sih enggak ya. Mereka benar-benar kayak gini ya. Iya, mereka benar-benar ya udah stay on topic aja gitu. Tapi informatif. Informatif pasti. Mereka punya the whole internet, bro. Betul, di database-nya. ya. Tapi bukan bisa nggak bercanda memang. Nggak bisa. Oke. Nah, aku pengen nanya nih, mungkin yang ini dulu, Kak Doni di Instagram HI Pradana masih open commission gitu nggak sih? Misalnya ada klien untuk apa? Misalnya kementerian kan terakhir, nah, itu masih open nggak? Commission itu ya, sepengetahuanku tuh orang minta dibikinin artwork gitu-gitu. Kalau gua itu mostly justru bukan dari Instagram, dari word of mouth aja. Oke. Berarti sama dia aja gitu. Oke. Cuma komis umur nih baru sekali waktu itu. Yang mana tuh? Nggak gua publish karena buat siapa ultah minta bikinin poster gitu. Tapi dibayar. Wah, niat sekali ya. Oke. Berarti memang, tapi maksudnya menerima nggak? Misalnya ada yang DM nih ke HI Pradana, mau dong bikin ini. Menerima sih gua. Menerima lagi. Dulu tuh pernah, tapi ya nggak, kalau sekarang gua nge-brandinginnya ke poster freelancer dari Jepang. Kalau era-era sebelum itu sih pasti ada yang nge-DM, cuma logo kayak apa gitu. Tapi ya, kita belum ngomongin 8-bit tahu. Kan apa 8-bit sebutannya? Pixel art. Pixel art. Betul. Kan Anda maksudnya sering banget bikin pixel art. Ini pertanyaan personalku aja. Pixel art tuh beneran per kotak atau dia gambar dulu terus diedit jadi seperti itu sih? Oke. Kalau orang lain ya, mereka tuh punya satu software khusus buat bikin pixel art. Jadi lu gambar di kanvasnya, dia otomatis jadi ke kotak-kotak. Nah, namun karena gue bodoh dan gue pelit buat bayar software itu, aku bikinnya di Adobe Illustrator. Per kotak aku bikin. Bener-bener per kotak? Per kotak. Oke, aku mau nanya satu kalau gitu. Ada nggak yang paling, gini deh, dua. Yang paling effort satu, dan yang favoritnya Kak Doni satu. Yang pixel art ya, aku lupa banget ngomongin itu tadi. Paling effort gua waktu itu bikin buat klien, bayangin gua dapat satu klien, satu produk beauty untuk bikinin animasi. Pixel Jadi art. aku bikin, untung kan kalau pixel patah-patah ya, kayak cuma nggak 24 frame per second ya. Iya. Gue bikin itu Pak 2 minggu. Wah, bener-bener project yang itu aja 2 minggu. Bener project itu aja. Karena aku harus bikin karakternya cuma satu karakter utama, cuma dia ada beberapa varian gerakan, kemudian ada 3 supporting, dan ada monster-monsternya, dan aku harus bikin environment dari pixel art. Dan itu sendiri? Dan itu aku sendiri. Karena itu tadi, karena aku bodoh, aku pakai Adobe Illustrator. Mungkin kalau gue pakai the proper software, softwarenya akan lebih cepat. Tapi karena, ya itu tadi. Oke, tapi apakah dibayarnya aman? Kenapa? Waktu itu maksudnya setimpal nggak? Waktu itu dia fair, dia langsung nanya, kamu sebulan gajinya berapa? Sekian gitu. Oke, gue pengen project ini biar lu maksimal, gue kasih sebulan gaji lu. Oke. Itu ada di sosmed? Kenapa? Ada sosmed? Ada. Nanti kasih aku aja, biar pada bisa lihat dong. Boleh dong. Oke. Nah, tadi aku pengen nanya satu lagi, yang paling favoritnya Kak Doni selama bikin pixel art itu apa? Banyak. Banyak. Oke. Nggak apa-apa, sebutin aja apa aja. Misal Pokemon atau apa? Gue sangat suka Ghibli, Pak. Ghibli. Jadi pixel art Ghibli itu aku suka. Aku bikin Whole Moving Castle, The Wind Rises, Totoro, si Ponyo. Yang berbau Ghibli-Ghiblian aku suka banget. Mungkin ada selain itu? Gundam ya? Gundam. Ada pixel art robot juga gue suka. Oke. Yang aku bikin kotak per kotak itu. Kotak per kotak ya? Pakai Adobe Illustrator itu ya? Adobe Illustrator. Oke. My go-to. Oke, Kak Doni, kita udah banyak banget ngomong tentang desain dan event, podcast, juga nyambung-nyambung masa lalu Bismipa dan Layaria. Aku pengen mungkin pesan terakhir untuk para yang ingin menjadi desainer atau yang memang nggak punya skill untuk dia pengen nih ngedesain gitu. Oke. Boleh mungkin
Cara ini kali ya, buat fresh grad yang mau terjun ke dunianya kali ya. Betul, itu boleh banget sih. Oke, Ultimates ya? Ultimates? Oke, Ultimates buat kalian yang pingin terjun ke dunia graphic design, kalian suka ngedesain tapi tidak tahu mulai dari mana, saranku hanya satu ya, perkuat pusat, perbanyak cabang. Jadi pondasi kamu main software, kalau kamu pakai Photoshopnya harus ditekunin banget, Illustrator harus tekunin banget. Dan perbanyak cabang itu maksudnya, begitu kamu udah punya fondasi itu, banyakin lihat-lihat reference, banyakin kamu suka desainnya siapa, cobalah direplikasi. Karena untuk mencapai ke level yang sepertinya ini unachievable buat skillku di sekarang nih, di titik ini. Tapi kalau kamu terus coba lihat tutorial, pasti bakal sampai ke situ. Apakah lama, apakah cepat, semua tergantung sama kalian. Tapi yang penting kalau ngedesain, dicobain dulu aja. Yang pertama pasti nggak akan bagus. Cuma kalau kalian bikin 1000 desain yang jelek, pasti akan ada satu desain yang gold, Pak, yang bagus banget. Jadi intinya kalian harus konsisten. Harus konsisten dan harus berlatih ya? Yes. Oke, mungkin satu lagi boleh kali tipis-tipis? Kali aja yang mau mulai podcast, mungkin ada saran nggak buat orang-orang yang pengen bikin semacam Ngops di Kebon? Oke. Sebenarnya aku merasa kurang layak buat itu karena kan tapi nggak apa-apa. Baru berjalan berapa bulan tapi berapa bulan ya? Lumayan. Iya, lumayan. Pertama ya, saran buat yang mau bikin podcast, alat pakai HP aja sebenarnya bisa. Tidak usah lah proper seperti podcast Close the Door, tidak usah. Kecuali kalian dapat investor. Nah, yang penting itu topiknya harus menarik, jadinya orang akan mau menonton, bahkan mau mencari topik-topik yang lagi hits mungkin, yang lagi sekarang lagi rame, kalian bahas aja. Atau undang narsum-narsum yang berkaitan sama si topik ini, itu juga helps. Gitu. Saranku sih cuma 2 itu, karena aku juga lagi belajar ya. Dan kalau kalian main di YouTube, sabar-sabar aja, karena menurutku sosial media tersusah itu YouTube ya? YouTube itu hard mode-nya sosial media buat lu gain traction dan lalalilinya tuh cukup angel. Oke. Kalau di yang lain kan kamu tinggal bisa caption dong. Kalau di betul. YouTube tuh tuh harus ada konten, description, dan judul, thumbnail. Harus melihat analitik dikit-dikit kan. Is this content made for child? Itu kids. For kids ya. For kids. Iya sih, sulit sih. Gitu. Oke. Kalau gitu, aku mau bilang terima kasih untuk Kak Doni sudah datang ke Ulti. Sama-sama, terima kasih sudah mengundangku. Untuk yang penasaran, bisa langsung cek ke Instagram HI Pradana dan juga YouTube Ngops di Kebon. YouTube Ngops di Kebon. Ngops ya, Ngobs pakai S. Pakai S. Ngops di NGOBS, Ngops di Kebon. Gitu. Nanti dikasih super kan di sini. Oh ya pasti dong. Nanti bakal ada sumber. Keren. Oke, aku tutup ya. Terima kasih Kak Doni dan terima kasih Ultimate sudah nonton Ulti kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan semoga. Dadah.